Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memelihara kehidupan kita, dan Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Kita mendapatkan pengampunan kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bersyukur karena kita menjadi umat Tuhan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa yang menjadi tanggung jawab kita ketika saya dan saudara menjadi umat tebusannya, kita mendapatkan kasih karunia dan segala kemurahan daripada Tuhan. Tentu saja tanggung jawab kita dan panggilan kita adalah berikan hidup untuk kemuliaan-Nya. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22 memberikan pelajaran kepada kita bagaimana saya dan saudara memuliakan Tuhan dengan ketaatan kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memerhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, kalau kita membaca kisah ini lengkap, ini menjadi kisah yang menarik 1 Samuel pasal 15, ketika Saul diberikan perintah oleh Tuhan untuk pergi menyerang bangsa Amalek. Kita harus pahami bahwa memang konteks zaman dulu seperti itu. Orang berperang, saling mengalahkan, dan lain sebagainya. Tetapi juga kita meyakini bahwa orang Amalek ini adalah bangsa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bangsa yang berdosa. Tuhan menghukum melalui bangsa Israel, memakai bangsa Israel. Di dalam perintahnya, Tuhan memerintahkan Saul dan pasukannya untuk menumpas habis, mengalahkan bangsa Amalek, termasuk lembunya, kambingnya, dombanya, dan juga semua yang ada di sana. Namun, Saul ketika melihat domba yang gemuk, lembu yang gemuk, lalu kemudian disimpan, Raja Amalek juga tidak dibinasakan, tapi ditawan. Lalu kemudian Tuhan mengutus Samuel untuk pergi menegur Saul karena ketidaktaatannya. Ketika Samuel menjumpai Saul, Saul berkata, "Aku sebenarnya menyimpan barang-barang ini untuk aku persembahkan bagi Tuhan, untuk korban bagi Tuhan. Domba-dombanya akan kupersembahkan menjadi korban bagi Tuhan." Dalam hal inilah Samuel menegur Saul karena ketidaktaatannya dengan berkata, Tuhan lebih berkenan kepada ketaatan daripada korban yang merupakan korban hasil ketidaktaatan. Tuhan menghendaki setiap umatnya hidup di dalam ketaatan. Saya dan saudara bisa menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan cara mentaati Dia, mendengar perintahnya baik-baik, lalu kemudian lakukan perintah itu dengan segenap hati kita. Dengan cara taat, dengan melakukan kehendak Tuhan, itu akan menyenangkan Tuhan, membuat Tuhan dimuliakan. Firman Tuhan Yesus juga mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, buktinya adalah kamu menuruti perintah-perintahku. Firman Tuhan mendorong kita hari ini untuk menjadi pelaku firman. Saudara bisa memuliakan Tuhan, saya bisa memuliakan Tuhan, tidak harus menjadi singer, worship leader di gereja, atau menjadi pemain musik. Kalau saudara punya talenta, saudara didorong untuk memuliakan Tuhan dengan talenta saudara. Tapi setiap kita juga bisa memuliakan Tuhan dengan ketaatan kita masing-masing. Ketika di rumah, ketika di kantor, ketika di kampus, dimanapun kita berada, hiduplah sebagai penurut firman. Dengan demikian, kita adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kemurahan dan kasih-Mu. Terima kasih untuk sabda-Mu yang menolong kami untuk hidup di dalam ketaatan. Berkat dan anugerah Tuhan kiranya atas kami di sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.